tidak sebutkan sebelumnya the karena benefits of news influencers here that dipengaruhi oleh daya beli actually masyarakat build the dan audience dipengaruhi trust, oleh okay, pengaruh by ekonomi. recognizable faces and Kemudian also credibility. laba And kuartal then of course the perusahaan next one pada breaks news semester yeah, that 1 is tahun where young people 2025 are and mencapai make to do 5 some of miliar judging also and using. 432 But juta of course there are also some risks, yeah, 455 of course related to 261 news juta. influencers. Yeah, so seven Kemudian reasons laba bersih set pada of pada influence semester influencers 1 tahun have no journalism 2025 background, so it can lead to senilai misinformation. 2 miliar And then algorithm 111 juta dependency, so work plan, 611 yeah, so ribu from the terms 300 work plan. rupiah. Actually, this refers. Next slide please. Tanggapan manajemen terkait dengan pergerakan saham, harga saham berserol dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Pergerakan harga saham beserta dengan peningkatan volume transaksi dimulai sejak 20 Juni 2025. Terkait dengan unusual market activity di mana terjadi peningkatan harga kumulatif saham perseroan di 31 Juli 2025. Menurut pengamatan perseroan disebabkan oleh mekanisme pasar. 3. Saham perseroan mengalami penghentian sementara perdagangan pada tanggal 25 Agustus tahun 2025 dalam rangka cooling down. Kemudian dibuka kembali pada tanggal 26 Agustus dan kembali dilakukan penghentian sementara pada tanggal 28 Agustus hingga saat ini. 4. Dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan investor yang belum mengeluarkan perseroan kepada publik. 5. Jika terdapat informasi atau fakta material, perseroan akan sesegera mungkin menyampaikan keterbukaan informasi kepada otoritas terkait dan publik sesuai dengan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk sambutannya dan Bapak Andri dan Bapak Roni Nugroho. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami telah menerima beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media dan masyarakat melalui fitur Zoom Chat. Izinkan saya membacakan pertanyaan satu persatu untuk dapat dijawab oleh pihak manajemen PT Minahasa Membangun Hebat. Karena keterbatasan waktu, pertanyaan akan saya batasi menjadi mungkin 3 dulu ya. Pertanyaan pertama datang dari Bapak William. Pertanyaan sebagai berikut. Apakah perseroan akan mengadakan right issue? Bagaimana perkiraan dividen di tahun depan? Kami persilakan kepada pihak manajemen untuk dapat memberikan tanggapannya. Terima kasih. Hingga saat ini perseroan belum berencana mengadakan aksi korporasi seperti right issue, akuisisi, joint venture, ataupun ekspansi proyek baru dalam waktu dekat. Baik, terima kasih Bapak Roni untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua datang dari Ibu Nitya dari perwakilan media Kontan. Pertanyaannya ada beberapa nih Pak. Yang pertama dulu ya. Sudah berapa raihan marketing sales hebat per Agustus 2025? Sudah berapa persen dari target di tahun 2025? Dari proyek atau aset mana saja kontribusi ke marketing sales? Kami persilakan kepada pihak manajemen untuk dapat memberikan tanggapannya. Maaf, bisa diulang? Oke, pertanyaan saya ulang ya. Pertanyaan dari Ibu Nitya. Sudah berapa raihan marketing sales hebat per Agustus 2005? Sudah berapa persen dari target di tahun 2025? Dari proyek atau aset mana saja kontributor ke marketing sales?
Sebentar, mungkin kalau untuk persentase Pak Andre bisa jawabkan. Ya, mohon ditunggu ya Ibu Nitya karena sedang dihitung oleh Bapak Andre sebentar. Baik, Pak Andre, kami persilakan untuk dapat memberikan tanggapannya. Dapat saya jawab pertanyaannya sebagai berikut. Raihan marketing untuk semester 1 tahun 2005 yaitu sebesar senilai 12 miliar, yaitu sekitar 30% dari target proyeksi yang kita sampaikan ke OJK. Memang untuk pencapaian tersebut masih rendah dibandingin tahun-tahun sebelumnya, karena memang daya beli di Manado khususnya Sulawesi Utara itu mengalami penurunan berhubung dengan perekonomian pada saat ini. Nah, perusahaan tetap melakukan strategi-strategi, khususnya strategi marketing dan usaha-usaha untuk mencapai penjualan di tahun 2025 ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya Bapak Andri. Pertanyaan berikutnya datang dari masih dengan Ibu Nitya. Pertanyaannya adalah, bagaimana tanggapan Hebat terkait potensi perpanjangan PPNBTP hingga 2026? Berapa persentase penjualan Hebat yang diikutsertakan dalam program PPNBTP? Silakan kepada pihak manajemen untuk dapat memberikan tanggapannya. Untuk program PPNBTP yang diperpanjang sampai dengan sesuai yang dibuat sampai dengan Desember tahun 2025 sebesar 0%. Perusahaan perseroan berusaha untuk menjalankan program tersebut karena keuntungan benefit itu untuk bagi masyarakat khususnya dalam pengadaan perumahan. Namun hal tersebut juga kami siap tambahkan juga dengan kondisi cash flow, karena unit yang tersebut pada saat ini itu adalah unit yang besar yang kami jual, sehingga masih kami pertimbangkan untuk mengambil program tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Andri untuk jawabannya. Semoga menjawab ya pertanyaan Bu Nitya. Berikutnya pertanyaan lanjutan. Apakah Hebat ikut dalam program 3 juta rumah? Jika iya, seperti apa skema kontribusinya? Berapa aset yang diikut sertakan? Silakan pihak manajemen untuk dapat memberikan tanggapannya. Untuk program 3 juta rumah mungkin itu kami tidak ikut serta. 3 juta rumah itu dihususkan untuk rumah FLPP atau rumah subsidi. Sedangkan Sawangan Permai untuk perumahan komersil. Jadi kami tidak ikut serta. Baik, terima kasih untuk jawabannya Bapak Roni Nugroho. Berarti cukup menjawab ya bahwa tidak termasuk dalam 3 juta rumah itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan kelima ya. Ini datang dari Bapak Akbar. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Penjualan dan laba bersih perseroan semester 1 2025 itu kan turun. Koreksi ini disebabkan apa? Target akhir tahun untuk penjualan dan laba bersih berapa? Proyeksi pasar ke depannya bagaimana? Apa tantangan dan peluangnya? Silakan kepada pihak manajemen untuk dapat memberikan tanggapannya.
Baik, akan kami coba jawab. Perseroan menilai penurunan penjualan yang terjadi saat ini dikarenakan daya beli masyarakat yang turun, sikap dan wait and see konsumen karena ketidakpastian ekonomi pada saat ini. Perseroan tetap melakukan penyesuaian produk dan strategi pemasaran untuk menjaga daya saing serta mempertahankan permintaan. Untuk proyeksi ke depan itu untuk tahun 2025 kita memang menaruh angka sekitar 73 miliar. Namun dengan naik kondisi ekonomi membaik sehingga target tersebut dapat kita capai minimal di atas 60%. Demikian menurut saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Andre untuk jawabannya. Semoga menjawab ya untuk pertanyaan Pak Akbar. Kemudian ini pertanyaan terakhir dari Bapak Abraham Sihombing. Pertanyaannya sebagai berikut. Sekarang kan sudah tinggal 4 bulan lagi nih mau menjelang akhir tahun 2025. Berapa target marketing sales hingga akhir tahun ini? Silakan mungkin bagi pihak manajemen untuk dapat memberikan tanggapannya. Terima kasih. Mungkin target 4 bulan ini dengan situasi sekarang khususnya sepanjang tahun 2025 sangat berat sekali. Situasi dipengaruhi oleh politik global, juga faktor politik di Indonesia sendiri yang memperlemah daripada ekonomi. Jadi target kami tidak muluk-muluk, jadi untuk ini mungkin nilai persisnya saya belum berani sebut. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, itu yang saya bisa jawab. Terima kasih. Terima kasih Bapak Roni. Kemudian dilanjutkan ya pertanyaan berikutnya. Berapa target laba bersih pada tahun ini? Silakan kami bersama pada pihak manajemen untuk dapat memberikan tanggapannya. Jadi 10 per miliar. Saat ini kan baru Mohon ditunggu karena sedang didiskusikan supaya jawabannya akurat dan silakan Pak Andre. Untuk laba bersih tahun ini sesuai proyeksi tahun 2025 yang sudah kami sampaikan ke Bursa dan OJK itu sekitar 15,6%. Tapi melihat kembangan perekonomian dan politik pada saat ini dan daya beli masyarakat yang turun, kemungkinan capaian itu hanya sekitar 60% yang dapat kami targetkan untuk tahun 2025 ini. Demikian, terima kasih. Baik, Bapak Andre, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan terakhir ya. Berapa nilai total dana belanja modal 2025? Sudah berapa besarnya yang direalisasikan hingga saat ini? Silakan kepada pihak manajemen untuk dapat memberikan tanggapannya. Realisasi belanja pada semester 1 2025 yaitu sebesar 1.256 juta. Dan semester 2 2025 yang masih berjalan sebesar 1.256 juta yang dialokasikan untuk pembangunan kantor marketing. Baik, terima kasih untuk jawabannya Bapak Roni Nugroho. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.26, saya rasa pertanyaan sudah ya. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka selesailah rangkaian acara Public Expose Incidental PT Minahasa Membangun Hebat pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, pemegang saham, investor, rekan media, serta seluruh pihak yang terlibat dari Bursa Efek Indonesia atas perhatian dan partisipasinya.
Kami berharap paparan yang disampaikan dapat memberikan kejelasan serta memperkuat kepercayaan terhadap langkah dan komitmen perusahaan ke depan. Akhir kata, kami mohon maaf apabila terjadi kekurangan selama penyelenggaraan acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.